Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Roji Humam, mahasiswa informatika dari UIN Sunan Kalijaga dengan NIM 21106050047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi dari pengenalan pola. Untuk review paper yang akan saya jelaskan yaitu dengan judul analisis pengenalan pola iris mata menggunakan metode ekstraksi fitur histogram dan algoritma K-nearest-neighbor atau biasa disingkat KNN. Di sini untuk detail penulisnya dan informasi. Kemudian di sini saya akan membacakan intisarinya atau abstrak. Dalam perkembangan teknologi, terutama teknologi yang membutuhkan suatu sistem keamanan, diperlukan suatu biometrik yang handal, yaitu iris mata. Selain digunakan dalam keamanan, iris mata juga bisa digunakan untuk mendeteksi kesehatan organ tubuh manusia. Berbagai metode dalam penelitian iris mata telah dilakukan, akan tetapi belum ada yang mencoba menggunakan metode ekstraksi fitur histogram untuk mendapatkan ciri dari iris mata tersebut. Di sini penulis dan peneliti menyatakan bahwa belum ada yang mencoba untuk menggunakan metode ekstraksi fitur histogram, yaitu sebagai nilai dari novelty paper. Berdasarkan hal tersebut, dilakukan penelitian ini dengan menggunakan parameter rata intensitas, kemudian deviasi standar, ada juga parameter skewness, energi, entropi, dan kehalusan untuk mendapatkan ciri dari iris mata yang kemudian diklasifikasi menggunakan algoritma KNN. Data yang digunakan yaitu sebaik 100 citra iris mata dari 10 individu, yang masing-masing individu diambil 8 data latih dan 2 data sebagai data uji. Kemudian hasil yang diperoleh menggunakan nilai KNN K1, akurasinya sebesar 95%, dengan K3 akurasinya 50% dan K5 akurasinya 50%. Masuk ke bagian pendahuluan. Penggunaan teknologi baik yang berupa hardware di sini maupun software dibutuhkan hak akses pengenalan individu guna untuk menjaga keamanan dan penyalahgunaan. Akan tetapi untuk sistem keamanan yang paling efisien ternyata yaitu salah satunya adalah iris mata. Maka dari itu diperlukan sistem keamanan individu yang sulit untuk diretas dan dipalsukan oleh orang lain. Di sini disebutkan bahwa biometrik itu merupakan karakter unik dari fisiologis dan perilaku manusia. Biometrik yang bisa digunakan sebagai indikator salah satunya yaitu ada sidik jari, wajah, suara, retina, iris, dan pembuluh darah. Nah, kemudian dari banyaknya biometrik yang dimiliki dari manusia, ternyata iris mata cenderung tidak bisa berubah kecuali jika dilakukan pembedahan. Sehingga iris mata ini dapat dilakukan sebagai biometrik penelitian yang dapat bertahan atau tidak berubah-ubah. Hal ini kan menjadi sebuah keuntungan untuk sebagai tanda pengenalan menggunakan iris mata dan menjadi karakteristik identifikasi biometrik yang paling akurat dan dapat diandalkan. Sebelumnya juga sudah ada beberapa penelitian mengenai iris mata ini, namun dengan penggunaan algoritma yang berbeda, yaitu ada yang menggunakan metode SVM. Di sini diperoleh akurasinya 95% dan kedua yaitu metode JST sebesar akurasinya 93%. Nah, karena tadi penulis menyampaikan bahwa belum ada yang menggunakan ekstraksi fitur histogram, maka di sini penelitian ini menggunakan fitur tekstur histogram yang kemudian hasil dan ekstraksi fitur tersebut digunakan untuk klasifikasi kelas. Untuk pembahasan metodenya, dalam penelitian ini penulis mendapatkan data uji dan data latih, yaitu yang diambil dari database CASIA Iris Interval atau Chinese Academy of Science Institute of Automation. Di sini diambil sebanyak 100 citra iris mata dari 10 individu.
Kemudian software yang digunakan yaitu MATLAB. Untuk alur flowchart dari diagram arif penelitian, di sini dimulai dari tanda mulai, kemudian studi pendahuluan, ada studi literatur dan data penelitian, kemudian implementasi algoritma. Sebelumnya sistem akan dilakukan data latih, sehingga sistem yang dibuat ini termasuk dalam supervised learning. Kemudian setelah data latih dilakukan, kemudian data uji juga dimasukkan, kemudian setelah keduanya dilakukan klasifikasi KNN. Jika akurasi lebih besar dari 70%, maka dilanjutkan ke analisis dan diambillah kesimpulan hingga sistem selesai. Namun, jika akurasi kurang dari 70%, diulangi dari implementasi algoritma atau data latihnya ditambahkan. Kemudian di sini untuk hasil dan pembahasan dimulai dari pre-processing data. Pada tahap citranya ini akan diinputkan, kemudian citra akan diolah menggunakan segmentasi, menggunakan teknik deteksi tepi Kenny dan transformasi Hopf untuk memperoleh iris matanya. Kemudian hasil dari iris mata ini dilakukan normalisasi supaya berubah menjadi bentuk rengat tular dan mempermudah perhitungan. Seperti gambar di sini, citra input, kemudian hasil dari segmentasi dan irisnya terdeteksi, kemudian irisnya ini dinormalisasikan. Kemudian untuk ekstraksi tekstur histogramnya, di sini menggunakan 6 parameter sebagai pengaplikasian dari pengenalan polanya. Di sini ada rata intensitas, yaitu nilai rata-rata dari intensitas piksel dalam citra iris mata yang dinormalisasi. Kemudian ada parameter deviasi standar. Ini menunjukkan sebaran data intensitas piksel dari rata intensitas untuk sebagai informasi tentang variasi atau keragaman intensitas piksel dalam citra. Kemudian ada skewness. Skewness ini menggambarkan kemiringan distribusi intensitas piksel, di mana kita tahu bahwa skewness ini terdapat dua, ada yang skewness positif dan skewness negatif. Kemudian ada parameter energi, jumlah energi dalam citra, ada parameter entropi, mengukur tingkat ketidakpastian dalam citra, dan parameter kehalusan. Ini menggambarkan seberapa halus atau kasar tekstur. Pada tabel 1 ini hasil ekstraksi ciri data uji. Di sini ada data uji sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Masing-masing terdapat 8 sampel. Kemudian tabel kedua ini hasil ekstraksi ciri data uji untuk yang akan diujikan. Setelah data latih dan data uji, dilanjutkan dengan klasifikasi menggunakan algoritma KNN. Untuk distance atau jarak yang digunakan di sini menggunakan rumus ini. Kemudian peneliti di sini menggunakan nilai K dari K1, K3, dan K5. Untuk tabel 3, ini hasil klasifikasi dari KNN, di mana yang merah ini tandanya salah atau tidak sesuai dengan harapan dari kelas yang diinginkan. Dari hasil klasifikasi, nilai K itu sama dengan 1, menghasilkan 19 data uji bernilai benar dan 1 bernilai salah. Sedangkan nilai K3 menghasilkan 10 data uji bernilai benar dan 10 salah. Dan yang terakhir nilai K5 menghasilkan 10 data nilai uji bernilai benar dan data uji
bernilai salah. Perbedaan hasil kebenaran dan kesalahan ini terjadi merupakan karena hasil dari nilai ekstraksi ciri yang kemudian dihitung untuk mendapatkan nilai ketanggaan atau dari nilai klasifikasi KNN-nya. Ini untuk gambar 3 hasil klasifikasi iris mata. Untuk penutupnya, di sini dapat disimpulkan bahwasannya hasil dari klasifikasi menggunakan KNN pada citra iris mata yang diekstraksi dengan fitur tekstur histogram dengan nilai K1 itu memiliki nilai akurasi terbesar dengan nilai 95%. Kemudian nilai K3 dengan akurasi 50% dan nilai K5 dengan akurasi 50% juga. Nah, dari tingkat akurasi yang diperoleh ini menunjukkan bahwa menggunakan nilai K1 berhasil menghasilkan nilai akurasi 95%, yang mana syarat dari klasifikasi pengulangan citra itu minimal sebesar akurasinya 70%. Untuk referensinya ini dan kekurangan yang saya dapati dari paper yang direview ini, yang pertama itu ada perhitungan dan pengelompongan klasifikasi KNN-nya tidak ditampilkan, sehingga hanya data hasil klasifikasi aja yang diberikan. Kemudian sama visualisasi plot KNN-nya mungkin bisa diberikan agar lebih menarik juga. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.